Hai semua, kenalin aku Irsa Arasyad Wisnubrarto. Aku dari SMA Negeri 1 Surakarta dan hari ini aku mau jelasin PPKN materi unit 4 merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Nah, langsung kita masuk aja yuk. Nah, apa sih tradisi lokal itu? Nah, tradisi lokal itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan dalam suatu masyarakat tertentu dan dia diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, turunnya itu bisa melalui pengetahuan verbal, bisa melalui sebuah naskah atau tulisan, atau memang dia sudah terterap di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, lanjut. Gimana sih caranya kita bisa merawat tradisi lokal? Nah, saya menjelaskan teknik yang namanya 3M. Yang pertama, mempelajari. Yang kedua, mengikuti. Lalu yang ketiga, mengenalkan. Nah, gimana maksudnya itu? Yang pertama, mempelajari. Perlu kita pahami bahwa tradisi lokal itu haruslah kita pahami dengan baik dan benar. Karena apa? Jika kita tidak mempelajari tradisi lokal dengan baik, akan ada kemungkinan kita akan melakukan misrepresentasi atau salah melakukan tradisi lokal. Misrepresentasi itu adalah saat kita mengambil sebuah makna dari sebuah perilaku atau tindakan menuju makna yang salah dan tidak benar. Maka dari itu kita harus mempelajarinya dari sumber yang akurat dan tepat, seperti langsung kepada masyarakatnya, menilik sejarah-sejarah historis, dan lain sebagainya. Itulah cara kita mempelajari. Lalu setelah kita mempelajari dan memahaminya dengan betul, sudah waktunya kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengikuti. Dengan kita mengikuti tradisi lokal yang ada dan terjun langsung ke dalam tradisi lokal itu, kita akan lebih dekat dan mengamalkannya lebih baik. Kita bisa melihat secara langsung manfaat apa yang kita dapat dari tradisi lokal, bagaimana itu berdampak dalam masyarakat, dan kenapa itu baik dan penting untuk diteruskan. Lalu yang terakhir adalah mengenalkan. Kita setelah mempelajari dan setelah mengikutinya sendiri, sudah waktunya kita mengenalkan. Maka dari itu kita bisa mengenalkan ini kepada orang-orang melalui media sosial, melalui sosialisasi, melalui mungkin menunjukkan tindakan-tindakan kita di kehidupan nyata yang bisa kita sebarluaskan kepada orang lain. Dengan begitu akan terbentuk sebuah siklus di mana tradisi lokal ini tidak akan terpotong dan dia akan terus-menerus berlanjut ke generasi yang akan datang. Nah, namun teman-teman, keberagaman tradisi lokal dan perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena itu bisa menjadi berbahaya. Saat terdapat sebuah perbedaan, itu kita riskan akan terjadinya konflik. Apabila kita memiliki sikap etnosentrisme, superioritas atau eksklusivitas, itu bisa menimbulkan sebuah perpecahan di mana kita merasa kita paling baik, kita merasa paling benar. Maka dengan itu akan timbul rasa kita untuk membenci orang lain atau memusuhi orang lain karena kita merasa mereka lebih jelek atau mereka lebih lemah atau lebih buruk. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita perlu adanya kebinekaan. Nah, apa sih kebinekaan itu? Kebinekaan itu simpelnya adalah rasa kebersamaan terlepas dari perbedaan yang ada. Dari perbedaan ras, agama, suku, antar golongan, dan perbedaan lainnya. Lalu kebinekaan. Itu gimana sih caranya kita bisa merawat kebinekaan? Kita bisa merawat kebinekaan melalui tiga hal nih. Yang pertama adalah mempelajari budaya lain. Mempelajari budaya lain itu penting karena kita tidak boleh terbelenggu atau terikat hanya kepada pengetahuan tradisi lokal dan budaya kita saja. Misalnya saya tinggal di Jawa, saya tetap harus mempelajari budaya-budaya yang ada di Sumatera, budaya-budaya ada yang di Papua. Dengan begitu, saya bisa memahami, kita bisa memahami bersama bagaimana budaya ini berdampak, bagaimana budaya ini bermanfaat untuk masyarakat di sana. Bagaimana pentingnya budaya ini, sejarah-sejarah budayanya, dengan kita mengenal lebih dekat budaya orang lain, budaya tempat lain, kita bisa menghargainya. Lalu yang kedua adalah mengedepankan kepentingan bersama. Penting untuk kita memahami bahwa perbedaan itu pasti akan ada. Namun yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita bisa menemukan jalan tengah atau persetujuan konsensus dari perbedaan yang ada. Maka dari itu
kita tidak bisa mengedepankan kepentingan kita pribadi. Apabila semua orang mengedepankan kepentingannya pribadi saja, bisa dipastikan akan terjadi konflik, perpecahan, atau bahkan permusuhan hingga pertikaian. Maka dengan mengedepankan kepentingan bersama, kita bisa melihat sebuah jalan keluar yang baik dan mendapatkan konsensus atau jalan penyelesaian. Lalu yang terakhir adalah sangat simpel, saling menghargai dan menghormati. Dalam kehidupan, kita adalah makhluk sosial yang selalu bersosialisasi di masyarakat. Penting untuk kita untuk terus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada satu sama lain di masyarakat. Nah, yuk kita masuk ke contoh agar bisa lebih paham, yaitu tentang bahasa Jawa. Karena saya berasal dari bahasa Jawa umum saya temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di era globalisasi atau modernisasi ini mungkin cukup menantang untuk kita mempelajari bahasa Jawa dan mengamalkannya. Nah, melalui 3M tadi, bagaimana kita bisa merawat tradisi lokal bahasa Jawa? Yang pertama, mempelajari. Nah, kita harus tahu dulu nih bahasa Jawa itu gimana cara makainya. Kita harus tahu kalau ada strata atau stratifikasi urut tingkatan-tingkatan dalam bahasa Jawa yaitu ngoko dan kromo. Kita juga harus belajar nih gimana cara nyusun kata-kata bahasa Jawa. Nah, tambahan lagi kita juga harus bisa cara membaca dan menulis aksara Jawa. Setelah kita mempelajari dan memahaminya dengan betul, jangan lupa sejarah tentang bahasa Jawa juga, kita bisa akhirnya mengimplementasikan bahasa Jawa di kehidupan sehari-hari. Berbicara dengan guru, dengan bahasa kromo, berbicara dengan teman, dengan bahasa ngoko. Dengan terbiasa kita menggunakan bahasa Jawa, lambat laun bahasa Jawa akan terpendam dan tertanam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita akan melakukannya sebagai hal yang kita lakukan biasa saja karena kita sudah sering menggunakannya. Setelah itu terakhir kita yaitu mengenalkan dari yang simpel dulu seperti keluarga kita, ini loh bahasa Jawa yang baik dan benar. Ini loh ada sebuah aksara namanya aksara Jawa yaitu tradisi lokal kita. Nah, jika ingin menilik lebih luas lagi, tradisi lokal ini bisa dirawat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah yang memberikan pelajaran bahasa Jawa seperti di muatan lokal. Nah, dengan begitu bahasa Jawa bisa bertahan sebagai tradisi lokal. Ini sudah terbukti karena generasi ke generasi kita tetap masih menggunakan bahasa Jawa di Pulau Jawa. Nah, berikut terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya and see you.